pertemukan di sini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga sampai juga kepada kita semuanya hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita mulai, mohon izin, terima kasih saya ucapkan selamat bergabung Bunda Nur Komariah, Ketua PD Salimah Kota Depok. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Baik, saya lanjutkan Bunda, mohon izin. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara yang malam hari ini akan kita lalui. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Salimah, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian selanjutnya sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan acara inti, kemudian tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutup. Untuk memberikan keberkahan, mari kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan dan melancarkan, memudahkan acara pada malam hari ini semuanya. Apa kabar ibu-ibu sekalian yang sudah bergabung? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada semuanya, sahabat Salimah, yang mohon izin kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami. Acara selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Salimah.
perjuangan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah, kami pendukung citamu, Salimah, kami bangga kepadamu. Salimah, jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon izin untuk peserta sekalian yang tidak ada uzur, silakan dibuka kameranya supaya kita bisa bertatap muka langsung. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung Bunda Ustazah Heni Hendayani. Alhamdulillah sudah membersamai kami pada malam hari ini. Acara selanjutnya, ya Ustazah, mohon izin. Acara selanjutnya, tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Bunda Mutiara Herita yang akan membawakan surat At-Tahrim ayat 6-7. Kepada Bunda Mutiara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk
Bunda Mutiara yang sudah menyampaikan tilawahnya pada malam hari ini. Mohon izin meralat tadi bukan surat At-Tahrim, namun yang dibacakan oleh Bunda Rara tadi surat Al-Baqarah ayat 185. Mohon izin kembali sebelum kami lanjutkan ke acara selanjutnya. Barangkali ada peserta yang belum mengisi absensi, silahkan mengisi absensi di room chat yang kami sudah share untuk melengkapi data-data yang kami butuhkan. Silahkan diisi. Kemudian apabila tidak ada uzur, silahkan dibuka kameranya supaya kita bisa bertatap muka langsung. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua PD Salimah Kota Depok kepada Bunda Nur Komariah SOSI. Disilakan. Tes suara kedengeran? Alhamdulillah. Aman, Bunda. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga di malam hari ini Allah memperkenankan kita, Allah mengizinkan kita untuk sama-sama bermuajahah bertatap muka walaupun lewat virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta kita dan Allah akan memberikan keberkahan dan memberatkan timbangan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama dan sudah kedatangan saudara saya ini, ya, guru saya, teman saya, kakak saya, adik saya, Ustazah atau Teh Hani Handayani, ya. Masya Allah luar biasa. Sehat ya Teh ya? Alhamdulillah sehat, Bu Ya. Ustazah. Jazakumullah nih telah datang di acara Salimah, ya, yang memberikan inspirasi insya Allah. Mudah-mudahan ya Teh ya. Dan ditunggu banget ilmu-ilmunya nih. Bukan hanya sekali ini aja ya. Nanti mudah-mudahan bisa sempat juga memberikan yang lain ya. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Kemudian yang saya banggakan juga tim Humas ya. Dan para sahabat dari Sabilah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beli ketumbar di warung Pok Milah. Cakep. Apa kabar sahabat Sabila? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ngikutin ini nih, ngikutin yang ada di flyer ya. Kalau iklan sirup sudah tayang, pertanda Ramadan sudah dekat. Mari sambut dengan senang, beribadah dengan amal yang bermanfaat. Masya Allah. Ya, ini kesempatan luar biasa ya. Sekarang udah masuk bulan Sya'ban. Ini kita sebagai muslim harus mempersiapkan ya, memasuki bulan Ramadan, kesiapannya, baik secara fisik maupun secara ilmu, rohani, jasmani, semua harus kita persiapkan. Dan
ini adalah saat yang tepat. Materi yang disampaikan oleh nanti Ustazah Hani Handayani atau Teh Hani, Ramadan Family Journey ya. Jadi artinya Ramadan bersama keluarga lah intinya begitu ya, Teh ya. Ramadan bersama keluarga lah begitu intinya. Jadi kita kembali kepada asolah kita, ya, yaitu keluarga, family gitu ya. Itu menjadi satu acuan kita supaya Ramadan berkesan, Ramadan baik, saling mengingatkan, saling mensupport gitu ya dengan amal-amal yang baik. Tentunya ini menjadi satu keharusan kita. Menjadi satu kewajiban kita ya untuk bersama keluarga saling support, berlomba dalam kebaikan, dalam sholatnya ya, dalam tilawahnya, berlomba-lomba saling mengingatkan kebaikan. Di dalamnya ada tarawihnya, ada sahurnya, ada takjilnya semua. Makanya kalau bisa sih memang kalau sahabat bilang tiap bulan itu Ramadan gitu ya. Karena apa? Karena dekat sekali dengan keluarga gitu ya. Jadi enak gitu dekat dengan keluarga. Ya, insya Allah materi yang akan disampaikan nanti oleh Teh Hani dapat kita serap, dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaat, dan pastinya kita dapat menjalankan ya sesuai dengan kemampuan kita insya Allah ya. Dan sama-sama kita meluruskan niat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala ya, karena memang ini udah dekat dengan Ramadan, sehingga kita juga selalu berdoa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna Ramadan. Mudah-mudahan kita dekat dengan Ramadan ya, semakin dekat semakin kuat ya fisik kita semuanya ya, mental kita semua, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan yang menjadi madrasah sesuai dengan ininya Teh Hani ya, madrasah umat ya, Umahat. ya. Madrasah umahat ya, luar biasa. Jadi memang pendidikan itu dimulai dari rumah kita ya, insya Allah. Sekali lagi ini adalah tema yang luar biasa, kita bisa sandingkan dengan diri kita dan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kegiatan ini saya berharap seluruh peserta bisa mengambil manfaatnya. Oke, saya ingin Bu Teh Hani bisa memaksimalkan waktu yang cukup panjang, maka saya cukupkan untuk sampai di sini saja ya untuk sambutan saya. Yang penting saya sudah memberikan mohon maaf. Saya sudah memberikan sambutan, sudah memberikan support buat semuanya, dan ucapan terima kasih kepada Teh Hani khususnya, dan teman-teman Sabila pada umumnya semua. Semangat terus, insya Allah bulan depan dan seterusnya ya, kita bisa memaksimalkan lagi Sabila ini ya, insya Allah. Jalan-jalan ke Kalimantan Barat. Cakep. Jauh banget. Jalan-jalan ke tempatnya Teh Hani dulu ya. Ini Teh Hani di Kalimantan ya. Iya, Timur, Kalimantan Timur. Kalimantan ini lebih jauh lagi ya. Jalan-jalan ke Kalimantan Barat. Tidak lupa mampir ke Sungai Kapuas, karena di sini ada Sungai Kapuas gitu ya. Nah, Sabila Depok memang hebat, diancungkan 2 jempol deh. Tiap bulan ada terus. Apresiasi untuk tim Humas, insya Allah ya. Barakallahu fiik semuanya, sama-sama ya. Sehat-sehat, mari kita dengarkan paparan atau materi dari Teh Hani. Ya, jazakumullah buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata uang Indonesia namanya rupiah. Cakep. Untuk belanja sekardus Indomie. Nuhun Ustazah Nur Komaria, selalu semangat membersamai kami. Masya Allah. Menipa lalinter, Iya nih MC kita bagus, cakep banget ini MC sambut menyambut.
Baik, jazakillah khair Ustazah sudah memotivasi kami, memberikan semangat untuk kita semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan Sabila sebagai salah satu kegiatan unggulan Departemen Humas dari Salimah senantiasa bisa menyapa masyarakat luas untuk berbagi ilmu seperti istilah Sabila yang kami apa kata Sabila yang kami sudah tuliskan di sini, maksudnya Salimah berbagi ilmu. Mudah-mudahan akan makin luas ilmu yang kita bisa share ke masyarakat, kemudian makin luas juga membawa manfaat. Untuk selanjutnya saya mohon izin kita berfoto bersama dulu bagi sahabat Salimah yang belum membuka kameranya, mohon izin untuk dibuka dulu kameranya. Kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi. Bentar, ini masih belum banyak dibuka. Mohon izin ibu-ibu yang sudah hadir bisa membuka kameranya. Kita akan foto. Maaf, ini Bu Nur Aprianti bukan ini ya Teh Hani? Kenapa? Nur Aprianti. Bu Nur Aprianti yang dari itu, yang di Cilodong. Tapi Iya, Cilodong kan? iya. Sepertinya demikian. Kayaknya namanya nggak ada lagi. Coba buka dong ininya kameranya. Bunda Nur Aprianti mohon dibuka kameranya. Bunda Nur Komariah rindu rupanya. Iya, udah lama nih nggak ketemu. Masya Allah. Baik. Oh, ini ada di chat Ustazah. Ya. Baik. Ini kita foto ya. Yang halaman pertama dulu. Mohon izin. Baik. Kemudian sebentar mohon sabar untuk bagian berikutnya. Untuk halaman kedua. Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah berkenan membuka kameranya. Kalau yang belum membuka mungkin memang ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan. Untuk selanjutnya kita sampai pada acara inti, acara yang kita sudah tunggu-tunggu bersama. Sudah hadir di tengah-tengah kita juga narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmu seperti Sabila. Nah, sebelumnya saya akan bacakan biodata narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Hajah Hani Hendayani. Ustazah Hani Hendayani ini tinggal di Grand Depok City, klaster Anggrek 3, Blok A3, nomor 3, Kota Depok. Beliau tempat tanggal lahirnya di Garut, 29 Desember 1970. Istri dari Haji Ridwan STMM, dan ibu dari 7 orang anak dan 1 keponakan. Masya Allah, ini keluarga besar yang insya Allah selalu Allah berkahi ya, Ustazah. Amin, Masya Allah. Kemudian di sini tertuliskan banyak sekali kegiatan beliau. Beliau merupakan, ada family life educator, konselor keluarga, penceramah, narasumber berbagai seminar atau webinar. Jadi peserta sekalian pada malam hari ini yang sudah bergabung, nggak usah bingung mencari narasumber. Yang tertera di sini tinggal diambil saja datanya. Insya Allah Ustazah Hani Hendayani siap membersamai kegiatan ibu-ibu sekalian. Kemudian ada organisasi atau komunitas yang beliau ikuti juga, dan alhamdulillah sejauh ini yang saya tahu memang masih aktif. Pertama sebagai founder dan pembina Madrasah Ummahat Kota Depok. Kemudian beliau sebagai Ketua Yayasan Rumah Bunda Yatim Depok, pembina dan konselor di YMPAI, pengurus pusat Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, kemudian sebagai fasilitator nasional Home Education Based on Akhlak and Talent, Hobditi, pengurus Komdalansia Kota Depok, Ketua RW Ramah Anak RW 06 Kelurahan Tirta Jaya Kecamatan Sukmajaya. Kemudian beliau juga bertugas sebagai Satgas PKDRT RW 06 Kelurahan Tirta Jaya Kecamatan
Sukmajaya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah dengan segudang kesibukan beliau malam hari ini, beliau juga masih berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita. Untuk selanjutnya, kita sambut Ustazah Hani Hendayani. Silahkan Ustazah. Nuhun Bu Yuti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali nih bisa diundang menjadi keluarga besar Salimah Kota Depok. Bisa bersama para mujahidah yang luar biasa yang belum lama ini menggelar itu ya, apa Bu? Salsa ya, dengan Ya, 2000 lansia di gebiar Kota salsa. Depok. Ya, gebiar salsa. Saya sangat mengapresiasi sekali tuh Bu Nur Komariah beserta jajarannya ya, yang berjibaku luar biasa untuk menghadirkan 2000 loh lansia. Itu kan nggak sedikit ya, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an ya. Dan saya sangat bangga ya, sekaligus juga sangat berharap bahwa Salimah memang bisa menjadi motor penggerak ya untuk kegiatan-kegiatan muslimah di Kota Depok ya, yang khususnya memang selama ini kita banyak sekali majelis-majelis talim yang ada yang belum terjangkau ya oleh berbagai ormas yang lainnya. Nah, tentunya kebersamaan kita bisa menambah sinergi dan kolaborasi, terutama dengan komunitas-komunitas yang selama ini juga saya bina begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka jalan ya, Bu Nur Komariah, juga teman-teman di Salimah yang lain. Mari kita sama-sama meraih keberkahan dari Allah untuk meluaskan manfaat dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan malam ini juga Allah memberikan rahmat, hidayah, inayah, serta afiahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memanfaatkan malam ini sebagai malam zikir kita kepada Allah dan malam berbekal kita untuk mempersiapkan diri menjelang bulan Ramadan yang sama-sama kita tunggu ya, sama-sama kita rindukan. Baik, tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kepada semua yang senantiasa setia menghasung risalahnya hingga akhir zaman. Semoga kita juga berada di dalamnya. Saya bisa langsung share screen ya? Atau sudah? Oke, dari host ya. Alhamdulillah. Ya, tema kita malam ini, ketika saya diberi pilihan ya, mau tema tentang ketahanan keluarga sama satu tuh apa gitu ya. Akhirnya saya, karena memang selama ini bergelut di masalah ketahanan keluarga, saya mengambil tema ini ya, untuk supaya kita memanfaatkan momen Ramadan itu sebagai momen pengasuhan, momen penguatan untuk ketahanan keluarga kita, terlebih lagi di akhir-akhir ini, di mana keluarga-keluarga Indonesia sudah apa ya tergetar hati mungkin ya dengan fenomena dan fakta yang ada di lapangan, di mana misalnya gitu di Ponorogo ya kita dapati anak-anak SMA yang meminta dispensasi untuk bisa menikah muda karena mereka sudah hamil duluan gitu. Ini kan membuat kita prihatin ya, membuat kita terus berpikir ulang tentang keberadaan kita sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan momen Ramadan itu bisa membuat kita kembali ke rumah kita, menata kembali keluarga kita, menjalin hubungan di antara keluarga, bahkan kemudian meningkatkan kualitas keimanan kita bersama-sama, sehingga keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang diberkahi oleh Allah, menjadi keluarga yang dibanggakan justru oleh Allah, dan bahkan menjadi sebuah keluarga yang bisa sehidup dan sesurga. Ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tema kali ini tentang Ramadan Family's Journey gitu ya, karena memang satu bulan kita bersama-sama, dan banyak sekali tadi disebutkan juga oleh Ustazah Nur Komariah ya, banyak sekali event-event yang bisa kita lakukan bersama-sama di keluarga
Sehingga sayang sekali kalau itu hanya menjadi sebuah rutinitas, tapi kurang berkualitas. Nah, bagaimana rutinitas yang ada akhirnya mampu meningkatkan spiritualitas, bahkan bisa meningkatkan bonding ya di antara keluarga dan memiliki akhirnya punya visi dan misi bersama, bahkan bisa mencapai kesepakatan bersama dan meraih prestasi bersama-sama di tengah keluarga selama bulan Ramadan. Itu harapannya. Mudah-mudahan ya kita bisa melakukan itu. Berikutnya kita akan mulai dari ini nih, satu kondisi. Ya bagaimanapun Ramadan itu sebuah bulan ya, pilihan Allah, bulan yang sangat istimewa, Asadul Ashar ya, gitu. Jadi bulan penghulu-penghulu para bulan. Kalau dia diistimewakan oleh Allah, maka harapannya gitu ya, kita juga menjadi orang yang teristimewakan dengannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadikan bulan istimewa itu mengistimewakan kita? Tentunya secara kondisi kita juga perlu menyiapkan diri, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan rencana, menyiapkan situasi dan kondisinya. Bahkan minimalnya secercah kegembiraan sudah menyapa hati kita, ya, kelapangan hati sudah kita buka gitu, dan harapan sudah kita angkat. Doa juga sudah kita pintakan kepada Allah, tadi disebutkan oleh Ustazah Nur Komariah ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban gitu, wa balighna Ramadan. Kita meminta keberkahan di bulan Sya'ban, bahkan berharap Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ramadannya belum datang, tetapi suasana Ramadannya sudah kita hadir. Ramadannya belum datang, tapi pikiran kita sudah terpaut dengan Ramadan. Ramadannya belum datang, tapi kegembiraan sudah kita hadirkan. Semangat sudah menyala gitu ya. Ibaratnya kalau mesin gitu, mesinnya udah dipanasin. Bahkan dari Rajab kemarin gitu. Kan sebagaimana kita tahu ya, dalam sebuah hadis, boleh dilanjutkan lagi ya, Ramadan we are coming ini. Ini kondisi pikiran hati. Nah, kalau melihat kepada hadis ini ya, bukan hadis maaf ya, perkataan ulama salaf ya, bukan hadis ya. Jadi kalau melihat bagaimana para ulama salaf itu memaknai Ramadan, maka mereka mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulan untuk menanam, Sya'ban itu adalah bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Dan waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun, Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Nah, sekarang bulan Sya'ban nih, apa yang kita panen di bulan Rajab kemarin? Kalau kita tidak memanen apapun, terus kita akan mengairi apa? Ya, kalau di bulan Rajab kemarin tidak ada sesuatu yang kita panen, yang kita airi, air itu akan mengalir begitu saja tanpa bisa menumbuhkan apapun karena kita tidak menanam. Tapi kalau bulan Rajab kemarin kita sudah menanam, sudah punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita mulai gitu ya, atau kebiasaan-kebiasaan besar yang hari ini di bulan Sya'ban kita kuatkan. Itu insya Allah bulan Sya'ban ini adalah upaya kita untuk menumbuhkan, untuk mengairi, untuk lebih menguatkan komitmen ya, untuk kemudian melatih pertambahan demi pertambahan supaya nanti ketika di bulan Ramadan kita bisa memetik hasilnya dengan terasa ringannya perkara-perkara yang berat di bulan-bulan yang lain karena kita sudah berlatih dari mulai Rajab dan Sya'ban. Ya tidak semata-mata mungkin para ulama salaf itu punya ungkapan seperti ini kalau tidak untuk melakukan prakondisi ya kepada dirinya, kepada keluarganya, dan ini juga akan sangat bermanfaat untuk kita. Punten, ada suara-suara, boleh di-mute dulu nggak ya? Suara-suara yang muncul. Suara anak-anak tuh, Ya, tolong suara anak-anak agak ini ya, agak mengganggu. ya, mohon ya peserta ya. Ya, terima kasih. Ya gitu ya. Jadi kita harapkan fase ini walaupun mungkin di antara kita ada yang sempat tertinggal Rajab itu, kita masih punya Sya'ban baru hari keempat. Masih ada 26 hari yang akan kita lalui, yang masih memungkinkan kita untuk menanam kalau belum menanam. Dan yang sudah menanam, kita mencoba untuk mengairi agar apa? Agar tanaman kita bisa tumbuh, agar akarnya bisa mulai menguat ya, agar ketika nanti Ramadan kemudian dia bisa berbunga, berbuah, bahkan bisa kita petik gitu hasilnya dari upaya-upaya sebelumnya.
Ini adalah satu fase rangkaian yang menjadi persiapan kita untuk bertemu, untuk merasakan nikmat dari Ramadan, bahkan merasakan buah ya dari apa yang sudah kita tanam sebelum-sebelumnya. Nah, inilah para ulama salaf menggambarkan kepada kita agar kita juga mengupayakan hal yang sama dan termotivasi untuk secara sungguh-sungguh melakukan apa yang pernah dilakukan dan sering dilakukan oleh para toladan kita ya di antara para ulama. Berikutnya, nah mungkin poin-poin ini yang akan kita bahas bersama, mudah-mudahan bisa diselesaikan sampai akhir ya, tentang bibit-bibit yang seharusnya kita tanam ya, untuk bisa kita petik nanti, yang seharusnya ini dari bulan Rajab gitu ya, tetapi tidak mengapa, mudah-mudahan di sisa waktu yang ada kita masih bisa mengupayakannya. Yang pertama, kita memahami Ramadan is a journey gitu ya, bahwa Ramadan ini sebagai sebuah perjalanan. Karena waktunya cukup lama. Ibarat kayak saya kemarin umroh cuma 9 hari aja, persiapannya lumayan gitu ya. Berbagai hal harus kita pikirkan, berbagai rencana harus kita lakukan, begitu ya, berbagai persiapan juga harus dilakukan gitu. Apalagi ini mau 1 bulan gitu, perjalanan 1 bulan yang tidak ingin kita lewatkan begitu saja. Perjalanan 1 bulan yang kita ingin menjadi teristimewakan dengannya. Maka kita harus memahami ini dengan utuh, bagaimana Ramadan sebagai sebuah perjalanan hati ya, perjalanan diri, penempaan jiwa gitu, bahkan perjalanan keimanan kita hingga bisa mencapai puncak ketakwaannya. Itu nanti kita akan bahas bersama. Kemudian tentang bagaimana kondisi perasaan kita, kondisi pikiran kita, agar bisa terkondisikan gembira menyambut Ramadan. Walaupun kita tahu ya di antara konsekuensi menjelang Ramadan itu harga-harga naik, begitu ya. Itu kan kadang-kadang bikin kita sebagai emak-emak tuh, aduh ini bentar lagi pasti harga-harga naik, ini kira-kira gimana nanti Ramadan bisa apa enggak gitu ya. Nah, sebagai seorang ibu gitu ya, yang suka ke pasar ya, suka tahu harga-harga, kegembiraan itu seakan-akan menjadi tidak sempurna karena kita teringat hal-hal yang bisa mengurangi kegembiraan kita. Nah, jangan sampai hal-hal yang tadi mengurangi kegembiraan kita tuh mencabut kegembiraan itu dalam hati kita ya, dan menghilangkan keistimewaan Ramadan. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa menghadirkan kegembiraan menyambut Ramadan, nanti juga kita akan bahas. Kemudian persiapkan bekal terbaik ya. Kalau kita ingin menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, apa persiapan yang bisa kita lakukan sebagai perbekalan. Kemudian juga bagaimana kita merancang kegiatan terbaik ya untuk di Ramadan kita, dan bagaimana kemudian menjadikan rumah sebagai tempat kita, sebagai pusat ibadah kita di bulan Ramadan ya. Kita akan banyak di rumah bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita. Tentunya kita harus menciptakan satu kondisi yang membuat semua orang yang menjadi anggota keluarga itu merasakan kenyamanan dalam beribadah, semangat dalam beribadah gitu ya. Terus kemudian berlomba-lomba dalam ibadah gitu. Tentunya harus ada kondisi-kondisi yang kita ciptakan di rumah kita agar terasakan seperti surga. Bagaimana canda dan tawa di rumah itu menjadi ibadah-ibadah mereka, membuahkan pahala buat mereka, bukan membuahkan kesia-siaan ya, bukan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian ya poin-poin yang menjadi bibit Ramadan yang bisa kita ketahui dan nanti bisa kita tanam, nanti mudah-mudahan juga bisa menjadi perbekalan. Silakan dilanjutkan kembali setelah bibit Ramadan ini. Siapa adminnya? Bentar teh. Hilang. Nah ini ya. Jadi mari kita memaknai Ramadan sebagai sebuah perjalanan ya. Saya teringat dulu ketika anak-anak saya masih sekolah di kebun main ya. Jadi ketika anak-anak saya masih sekolah di kebun main itu, guru-gurunya, sekolahnya itu menanamkan Ramadan Karim, Allahu Akram gitu ya. Itu jadi yel-yel yang setiap hari menjelang Ramadan itu terus gitu dikumandangkan oleh anak-anak gitu kan, bahkan menjadi sahut-sahutan anak-anak. Ramadan Karim, Allahu Akram. Pas kita ada pertemuan orang tua, kita juga diajarin orang tuanya Ramadan Karim, Allahu Akram.
ternyata mereka punya misi ya, menyampaikan ini, menjadikan ini sebagai sebuah penguatan ya, sebagai sebuah apa namanya, hal yang diulang-ulang gitu. Karena untuk menyatukan pikiran kita hari ini gitu dengan Ramadan yang nanti akan kita temui. Dan bagaimana kemudian semangat Ramadan Karim, Ramadan yang mulia gitu, dan mengingat siapa yang menciptakan Ramadan yang mulia itu, yaitu Allahu Akram, ya, itu yang membuat kita punya motivasi untuk kemuliaan diri, motivasi untuk meraih apa yang dimiliki oleh Ramadan itu. Kita ini hamba yang diperjalankan oleh Allah gitu. Semana Ramadan itu sendiri ketetapan Allah kepada kita. Nah, bagaimana kemudian antara harapan kita, ya, kemudian upaya kita bisa bertemu dengan kemuliaan Ramadan. Ya, bahkan kita bisa memuliakan diri dengan Ramadan. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu diulang-ulang, menjadi sebuah konsep, menjadi sebuah persepsi, menjadi sebuah daya dorong ke dalam diri kita, sehingga semangat itu menyala, sehingga mesin itu sudah mulai dihidupkan, sehingga kemudian kita sudah mulai bergerak gitu ya, minimalnya kita menanam dalam pikiran, menanam dalam hati gitu. Ramadan itu mulia dan kita bisa termuliakan, bisa sangat termuliakan dengannya andai kita tidak melewatkannya begitu saja, andai Ramadan itu tidak dianggap biasa-biasa saja gitu. Ketika kita menjadikan Ramadan itu sangat istimewa, luar biasa gitu ya, bahkan sangat mulia, maka kita memotivasi diri kita untuk mengambil kemuliaan Ramadan itu menjadi kemuliaan diri kita. Begitu. Apalagi mengingat bahwa Ramadan itu bukan hanya Ramadan Karim. Kalau kita mengingat-ingat lagi, begitu kan hal-hal yang melekat pada Ramadan itu, ternyata di Ramadan itu ada ibadah yang istimewa gitu ya, yaitu ibadah yang tidak kita dapati di bulan-bulan yang lainnya, yaitu siam. Ya, Allah wajibkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ya, itu sebuah perintah dari Allah yang dikhususkan hanya untuk orang-orang beriman. Artinya di antara sekian juta makhluk ya, di antara sekian miliar ciptaan Allah gitu, itu ada manusia. Dari sekian miliar manusia itu ada muslim. Dari sekian muslim itu ada mukmin. Nah, yang Allah seru itu bukan seluruhnya. Yang Allah seru itu hanya orang-orang mukmin. Artinya kalau hati kita kemudian jadi gembira, kalau kita kemudian jadi bersemangat, kalau kemudian hati kita jadi merindukan Ramadan, berarti Allah sedang memilihkan kita di antara makhluk-makhluknya yang lain. Kita diistimewakan dengan adanya iman yang berfungsi, bergetar mendengar kalimat Ramadan. Iman yang memberikan energi kepada kita untuk memiliki semangat mendapatkan kemuliaan dari Ramadan. Nah, gitu ya. Apalagi dengan syahrul siam, dengan bulan di mana nafsu kita, syahwat kita ditahan. Yang tadinya syahwat kita selalu menyusu, selalu pengen dimanjakan, selalu pengen diikuti gitu ya. Maka di bulan Ramadan kesempatan untuk syahwat kita ditahan ya. Bukan hanya syahwat untuk makan, syahwat untuk minum, syahwat untuk berhubungan suami istri, tapi syahwat mata kita gitu ya, yang suka cuci mata, suka lihat kiri, lihat kanan, gitu ya. Banyak deh pokoknya yang dilihat, apalagi sekarang di medsos banyak sekali hal yang bisa dilihat gitu. Maka menjelang Ramadan itu kita mulai menahan mata kita, memilah dan memilih tayangan yang mau kita tonton. Untuk apa? Agar syahwat kita mulai dikendalikan. Dan bahkan nanti di bulan Ramadan mulai kita tutup gitu ya, hal-hal yang membuat ibadah kita terganggu, hal-hal yang membuat kesucian bulan itu menjadi ternoda gitu ya. Hal-hal yang membuat cita-cita kita untuk mendapatkan kemuliaan jadi terhambat gitu. Maka mata kita, telinga kita, lisan kita, langkah kaki kita itu juga harus ikut siam, harus ikut tertahan gitu ya, bukan hanya perut kita, mulut kita gitu, atau syahwat kemaluan kita, tetapi semua indera kita yang biasa dipakai gitu ya untuk melihat, mendengar berbagai macam hal ketika di bulan Ramadan itu akan ditahan gitu ya untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu ya dalam sebuah hadis, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi gitu. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan kepadanya ampunan untuk seluruh dosa-dosanya.
Artinya kemampuan kita yang sungguh-sungguh untuk menahan segala sesuatunya membuahkan sebuah hasil dari Allah yang mensucikan diri kita karena dosa-dosa kita berguguran. Bahkan dosa-dosa yang terdahulu sekalipun, baik dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Nah, itu harapan kita untuk menjadi kembali kepada fitrah, ya, dengan adanya sahrus siam, dengan adanya kewajiban berpuasa yang membuat kita tertahan, yang membuat kita berjuang untuk mengelola diri kita, ya, menahan hawa nafsu kita. Ya betul, kalau kita bisa mengatakan ini kepada anak-anak, kita bisa menurunkan ini kepada anak-anak. Tapi kalau kita tidak bisa, apa ya jadinya yang kita contohkan kepada anak-anak kita kalau kita sendiri tidak bisa. Kalau kita berpuasa dengan biasa-biasa saja, tanpa sebuah keistimewaan menjalankannya, maka itulah yang akan terjadi di rumah kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita gitu. Jadi penting bagi kita untuk menjadi motor yang mengubah keadaan, motor yang menjadi pelopor keadaan gitu ya, untuk memaknai lebih utuh apa yang akan kita lalui nanti di bulan Ramadan. Dan kita juga mengetahui Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah. Maka ini adalah bulan pendidikan, bulan pengasuhan, bulan di mana kita perlu memiliki kurikulum yang istimewa gitu ya. Karena bulannya saja istimewa, detik demi detiknya saja istimewa gitu ya. Mengapa tidak keistimewaannya kita gunakan untuk mengistimewakan diri kita? Maka butuh perencanaan, maka butuh kesepakatan, maka butuh komunikasi antara kita yang punya cita-cita dengan anak-anak kita yang boleh jadi keinginannya berbeda, dengan suami kita yang boleh jadi rencananya berbeda gitu ya. Maka untuk menjadikan itu sebuah kurikulum keluarga, kurikulum bersama, pendidikan yang menyeluruh gitu ya untuk seluruh anggota keluarga, ya kita perlu sampaikan apa yang menjadi harapan kita. Kita perlu diskusikan bersama suami dan anak kita. Kita perlu sepakati apa yang akan kita jalankan bersama. Sehingga proses tarbiyah itu tidak terjadi hanya pada diri kita saja, tapi pada seluruh anggota keluarga. Nah, terlebih lagi kemudian, kalau kita melihat bagaimana kelebihan dari bulan Ramadan itu juga sebagai syahrul Quran, gitu ya. Tadi di apa namanya Ustazah Nur Komaria juga sudah menyebutkan gitu ya, bagaimana kita meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran lebih dari biasanya. Kalau biasanya mungkin kita hanya satu hari satu juz dengan odojnya gitu, maka di bulan Sya'ban ini itu harusnya ada peningkatan. Kalau kita di bulan Ramadan punya target misalnya 5 kali hatam, misalnya begitu ya, kan harus kita atur untuk bisa mencapai 5 kali hatam itu berarti harus berapa juz kita sehari. Kalau di bulan Ramadan itu sekian juz, berarti bulan Sya'ban harusnya sudah mulai berlatih gitu. Minimalnya setengah dari target kita di bulan Ramadan sudah kita jalankan di bulan Sya'ban. Tapi kalau bulan Sya'ban saja tidak menunjukkan upaya-upaya serius dari kita untuk menaikkan target-target kita gitu ya, mencapai di Ramadan nanti, itu akan terasa berat sekali, terasa sulit sekali buat kita gitu ya, untuk bisa mendongkrak perbedaan aktivitas, perbedaan amalan kita gitu dalam kesehariannya. Makanya kalau kita mengetahui keistimewaannya, mari kita mulai keistimewaannya bukan nanti, tapi mulai sekarang. Bahkan mulai dari kemarin, dari bulan Rajab gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa bulan Ramadan adalah syahrul taubah. Maka ya mari kita sambut kesempatan untuk kita mensucikan diri, kesempatan kita untuk bertaubat, kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk kembali suci gitu ya, dengan dibebaskannya kita dari dosa dan kemaksiatan begitu ya. Seperti itu. Terutama ketika bulan Ramadan karena setan-setan juga dibelenggu. Artinya kalau kita tidak tergoda setan, boleh jadi kemudian hawa nafsu itulah yang menjadi setan gitu ya buat kita, datang dari diri kita sendiri, bukan dari setan-setan yang selama ini biasa menggoda dari luar diri kita ataupun apa namanya dalam bentuk jin maupun manusia gitu ya. Nah, mudah-mudahan ketika semua orang menahan diri, tinggal bagaimana kita juga punya kemampuan menahan diri agar kita menjadi sosok yang mampu bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan yang terakhir, Ramadan itu adalah syahrul jihad. Ini adalah bulan yang penuh dengan kesungguhan ya, karena kita pasti akan bangun lebih pagi dari biasanya, tidur lebih malam dari biasanya. Ada banyak ibadah-ibadah tambahan yang kita lakukan sebagai penanda keistimewaan bulan Ramadan. Kalau tidak kita siapkan, kalau tidak kita rencanakan, kalau tidak kita berkomitmen dengannya, maka
Jihad itu hanya tinggal ucapan, hanya tinggal rencana, hanya tinggal labeling aja. Tetapi prakteknya itu akan menjadi sulit. Prakteknya akan bukan jauh dari semangat yang seharusnya kita hadirkan begitu. Maka inilah hal-hal yang bisa membuat kita merasakan perjalanan kita beribadah di bulan Ramadan itu bukan lagi terjebak sebuah rutinitas, tetapi juga menjadi perjalanan spiritual kita untuk mencapai derajat yang lebih lagi, lebih tinggi lagi. Karena puasa di bulan Ramadan itu mengarahkan kita untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun gitu ya, sampai mencapai derajat ketakwaan yang itu adalah menjadi penanda kemuliaan seseorang. Ya, seperti itulah sebetulnya perjalanan kita yang bisa kita rancang ya untuk bulan Ramadan. Kalau betul-betul kita menginginkan keistimewaannya, kalau betul-betul kita menginginkan berbagai hal yang Allah janjikan di dalamnya. Ya, berikutnya kita masuk ke slide berikutnya. Setelah Ramadan is a journey gitu ya, maka ini akan menjadi sebuah family's journey ya buat kita. Berikutnya tentang setiap berubah ini ya kembali lagi. Kenapa? Kalau kelamaan ini teh. Ya. Oh gitu ya. Atau saya aja yang nge-share enggak? Bisa ya? Saya aja nggak apa-apa. Oh iya. Saya sampai jam berapa? Ini jam 9 ya? Masih ada waktu 30 menit ke depan. 30 menit. Mudah-mudahan selesai ya. Ya, jadi yang berikutnya, bagaimana menghadirkan kegembiraan menyambut Ramadan. Ingat, yang berpuasa di rumah kita bukan hanya kita. Ada anak-anak kita, ada suami kita. Dan kita sama-sama tahu bahwa keadaan kita, keadaan anak-anak kita, dan keadaan suami kita berbeda. Nah, bagaimana kegembiraan itu menjadi terpancar di seluruh anggota keluarga, maka prinsip-prinsip ini harus kita tanamkan di rumah kita. Pertama ya, permudah, jangan persulit. Terutama ketika di rumah kita ada orang tua ya yang sudah merasa sulit berpuasa, atau ada anak-anak yang masih belajar berpuasa, atau ada yang lagi hamil gitu ya, yang terasa berat ketika berpuasa gitu. Kita boleh keras kepada diri kita sendiri gitu ya, tetapi kita harus bisa berempati kepada anggota keluarga kita yang lainnya. Ya agar apa? Agar kegembiraan Ramadan itu tidak menjadi hilang karena beratnya gitu ya, karena sulitnya gitu. Jangan sampai kemudian anak-anak kita jadi trauma untuk berpuasa gara-gara kita terlalu paksakan mereka padahal mereka belum saatnya gitu. Atau tadi pagi ya, karena saya di rumah itu kalau setiap hari Jumat suka ada pengajian Ladies Speed Depok Raya tuh ya, sudah upak mereka gitu setiap Jumat 30 orang. Itu tadi di antara mereka itu ada yang memiliki anak ABK ya. Gitu. Jadi ada yang bertanya kalau anak itu pengertian tentang puasanya nggak paham, sampai akhirnya puasanya nggak mau buka-buka gitu. Jadi puasa itu sampai berhari-hari itu nggak buka-buka sampai jadi masuk rumah sakit anaknya gitu. Itu gimana? Kita boleh nggak menyuruhnya berbuka? Ya boleh, saya bilang gitu kan. Bahkan kalau membuat menjadi beresiko untuk anak yang tidak mengerti gitu ya karena kemampuan berpikirnya yang rendah gitu. Justru kita yang harus mengarahkan mereka. Ya, kita harus mengkondisikan agar mereka tetap bahagia. Jangan kemudian mereka malah menjadi orang-orang yang merasakan dampak puasa itu justru lebih berat daripada puasanya itu sendiri. Nah, itu. Jadi konsepnya kita mempermudah, jangan mempersulit. Meringankan ya, jangan memberatkan. Jadi jangan terlalu memaksakan diri segala sempurna, harus masak sendiri misalnya gitu ya. Kan ada ibu-ibu yang sangat ideal segala macam harus masak sendiri gitu. Padahal masak itu kadang-kadang di bulan Ramadan itu memberatkan buat kita gitu. Nah, kita berkeluarga kan, saatnya kita membagi-bagi tugas, sama-sama kerja dan bekerja sama gitu. Sehingga terasa kebersamaan di tengah keluarga gitu ya. Sesuatu yang berat jadi ringan karena dibagi-bagi bersama. Kemudian gembirakan, jangan gunakan ancaman. Jadi kalau di antara anggota keluarga kita ada melakukan hal-hal yang
mungkin tidak tepat di bulan Ramadan gitu ya. Jangan menggunakan frasa ancaman gitu. Tapi bagaimana kemudian kita melakukan dialog gitu ya, memberikan penyadaran gitu, pemahaman sehingga akhirnya kesimpulan bahwa perbuatannya salah itu karena muncul dari kesadaran karena dia paham, bukan karena takut ancaman. Mungkin dia tidak melakukan tapi rasa takut itu tidak membuatnya menjadi paham gitu. Kalau sekedar takut, dia tidak melakukan di depan kita, tetapi di belakang kita nanti dia akan melakukan ketika rasa takutnya hilang gitu. Maka ya percuma nantinya ya, itu hanya bertahan sebentar. Tapi kalau dengan penyadaran, kalau kita dengan pemahaman gitu, itu akan bertahan lama karena mereka melakukan apa yang mereka sadari begitu ya. Maka ya tugas kita menggembirakan dan jangan gunakan ancaman. Kemudian segerakan, jangan ditunda. Kalau ya saya masih menemukan di bulan Syaban ini masih banyak yang masih belum bayar hutang apa puasa. Padahal itu di bulan Syaban sudah melewati hampir 11 bulan setelah dari Ramadan sebelumnya masih juga hutang puasanya ada. Untuk perkara-perkara seperti ini ayo kita semangati. Ayo gitu ya. Nanti kalau udah keburu nisfu Syaban, nih pemahaman di orang-orang awam ya, nanti nggak boleh bayar lagi puasanya gitu. Itu kan yang dipahami. Padahal mungkin bayaran puasanya masih banyak. Ya nggak usah kita juga terlalu saklek gitu ya. Nggak boleh setelah nisfu Saban nggak boleh lagi bayar puasa. Mending dia bayar puasa daripada kemudian terhutang lagi, terhutang lagi. Belum tentu juga bisa bayar nanti di tahun depan. Makanya segerakan, jangan ditunda. Kemudian siapkan segala sesuatunya. Jangan ya udahlah gimana nanti aja gitu ya. Kalau direncanain sekarang juga ntar paling berubah lagi gitu. Kayaknya belum apa-apa udah pesimis kalau kayak gitu ya. Tapi tetaplah rencanakan, tetaplah menyiapkan gitu ya. Minimalnya ketika kita menyiapkan segala sesuatunya, pasti ada komunikasi yang terjalin, pasti ada informasi yang disampaikan, pasti itu akan mengubah pikiran dan perasaan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau itu sudah disiapkan, pasti punya pengaruh, mau kecil mau besar daripada kalau kita tidak siapkan sama sekali gitu. Akhirnya jadi nafsi-nafsi, padahal kita sekeluarga di rumah begitu ya. Terus kemudian sambutlah, jangan sampai tidak peduli gitu ya, jangan sampai karena kesibukan kita momen-momen menjelang Ramadan itu kita abaikan ya. Karena kalau kita betul-betul menginginkan keistimewaan Ramadan, pasti ada rasa cinta, pasti ada rasa rindu gitu ya, pasti ada keinginan untuk bersegera untuk mendapati itu. Maka ya dirawat rasa rindu itu, dirawat rasa cinta itu. Jangan sampai menimbulkan kebencian dalam diri kita akibat dari hanya misalnya informasi-informasi yang kemudian kita dapati menjelang Ramadan itu tadi hal-hal yang tidak menyenangkan, harga-harga yang mulai naik gitu ya, tiket-tiket dan sebagainya gitu sehingga akhirnya orang-orang jadi apa namanya meragukan, orang-orang jadi was-was, jadi khawatir, jadi cemas gitu ya. Jangan sampai semua perasaan itu jadi berpengaruh kepada kerinduan kita kepada Ramadan. Dan harapkan gitu ya, harapkan Ramadan itu jangan sampai diabaikan oleh kita. Harapkan dia menjadi sesuatu yang akan menyampaikan kita ke dalamnya. Harapkan dia akan bisa mengistimewakan kita. Harapkan dia akan mensucikan kita. Harapkan segala sesuatu yang menjadi kemuliaan Ramadan pada diri kita sehingga kita bisa termotivasi dengannya dan bahkan bisa menyampaikannya kepada keluarga kita dan mengkondisikan keluarga kita sehingga rasa bahagia, rasa kegembira itu auranya terpancar di rumah kita. Sehingga dari mulai sekarang kata Ramadan itu sudah mulai sering kita sebut. Walaupun mungkin kalau di rumah saya udah nggak ada lagi anak-anak yang nempel-nempel poster-poster gitu ya menyambut Ramadan, bikin apa kek buat menyambut Ramadan karena sudah tidak ada anak-anak lagi di rumah. Tapi minimalnya kata-kata Ramadan itu sudah mulai sering disebut gitu ya. Sudah mulai sering kita bahas gitu. Bahkan jangankan Ramadan, Idul Fitri aja kalau di rumah saya mah udah dibahas. Idul Fitri kita kemana? Kita pakai baju apa? Ramadan aja belum, tapi baju untuk Idul Fitri aja udah dibicarakan gitu ya. Ya artinya apa? Ya itulah semangat. Nggak apa-apa mulainya dari baju dulu juga nggak apa-apa. Dari mulai rencana nanti Idul Fitri di mana dulu nggak apa-apa. Toh nanti berikutnya juga akan berbicara Ramadannya mau seperti apa begitu ya. Jadi jangan jangan kemudian kesenangan anak-anak membicarakan hal seperti itu kita kita sanggah gitu ya. Guna, udah jangan Idul Fitri dulu, Ramadan aja dulu gitu ya. Ngapain sih ngomongin hal-hal yang masih jauh misalnya begitu ya. Nggak perlu, kegembiraan itu jangan dipadamkan gitu ya. Biarkan mereka bergembira dengan caranya gitu. Tapi lengkapi gitu ya untuk bisa memaknai Ramadan lebih. Berikutnya silakan ditambah lagi, dibuka lagi. Balik lagi.
Nah, ini di antara persiapan perbekalan ya. Jadi di bulan itu kan warming up Ramadannya tuh di bulan ini ya. Jadi ada perbekalan yang perlu kita siapkan. Ya seperti hari inilah kita belajar lagi tentang Ramadan walaupun Ramadan itu datang tiap tahun, sudah sering kita dengar gitu. Tidak ada salahnya kita terus menambah, tidak ada salahnya kita terus membaca, tidak ada salahnya kita terus mengingat-ingat gitu ya. Karena ya terkadang manusia itu suka lupa ya. Sebagai manusia kan asal katanya nasia. Kita sering lupa, kita sering lalai gitu ya. Dan apa-apa yang sudah kita lakukan pun kadang-kadang perlu di-review lagi gitu. Jadi belajar tentang Ramadan itu menjadi sebuah keharusan buat kita agar menyalakan kembali apa-apa yang tadinya sudah tersimpan jauh di dalam alam bawah sadar kita. Dengan membicarakannya kembali, muncul ya ingatan-ingatan lama, muncul hal-hal yang pernah kita lakukan yang menjadi alat evaluasi sebelumnya. Dan kemudian ya sebagaimana kita tahu ya karena kita akan menjalani itu dengan konteks ibadah yang mudah-mudahan totalitas gitu, maka dibutuhkan penopang berupa niat yang ikhlas ya. Nah, niat yang ikhlas ini kan harus kita pelajari. Dia tidak hadir begitu saja, langsung jadi ikhlas gitu ya. Setiap niat kita tidak terasakan oleh kita kadang-kadang untuk berniat aja kita suka nggak sadar, jalanin aja gitu ya. Niatnya lupa. Padahal niat ini akan menjadi penentu apakah ibadah kita ini berkualitas, diterima oleh Allah, ataukah bahkan ibadah kita menjadi sesuatu yang sia-sia, atau bahkan fawailul lil musallin, seperti sholat, bahkan bisa dianggap sholat itu celaka gitu ya. Nah itu kan kita harus mewaspadai apa namanya hal-hal yang terdapat dalam ibadah kita yang bisa menghanguskan ibadah itu, atau bahkan menodai ibadah itu, atau bahkan tidak diterima ibadah itu gitu ya. Jadi kita harus pelajari apa-apa yang bisa membuat ibadah kita secara utuh, bahkan berat timbangannya di sisi Allah. Di antara pemberat timbangan ibadah kita adalah niat yang ikhlas ya. Nah, karena ya apa namanya amal-amal yang kecil ketika kita ikhlaskan kepada Allah dia akan menjadi besar karena Allah yang besarkannya. Tapi ibadah yang besar, amal-amal yang besar, kalau kita lupa menyertakan Allah, dia menjadi sia-sia di dalam pandangan Allah ya, karena tidak ada Allah di dalamnya. Jadi kebesaran sesuatu, beratnya sesuatu, itu ketika kita sertakan Allah di dalamnya. Itu yang perlu kita waspadai, kita cermati dalam beribadah gitu. Dan berikutnya, karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya lebih totalitas, maka dari mulai sekarang kita pertobatan itu tidak menunggu Ramadan. Pertobatan itu tidak menunggu akhir Ramadan. Pertobatan itu dimulai justru dari awal Ramadan. Agar apa? Ketika kita memiliki pertobatan, kita tersucikan, kita memiliki kerendahan hati, ilmu itu akan mudah mengalir. Ilmu itu apa namanya akan mudah menetap di hati-hati yang bersih. Tapi kalau kitanya belum bertobat, dosa dan kemaksiatan itu bisa menjadi penghalang dari sampainya ilmu kepada kita. Dari sulitnya kita untuk ikhlas gitu. Maka penting bagi kita untuk melakukan pertobatan ya sebelum masa Ramadan tiba, ketika sekarang di bulan Sya'ban, agar mudah-mudahan itu menjadi bibit yang kita tanam dan mudah-mudahan kita berkesempatan menumbuh suburkan di bulan Sya'ban ini gitu ya. Ketika memang rumput-rumput liar yang ada dalam hati kita itu sudah kita cabuti sebagai bentuk pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bibit tanaman yang ada dalam hati kita bisa tumbuh subur. Dan berikutnya, kita juga butuh hati yang bersyukur. Bersyukur kita sampai di bulan Sya'ban. Ya Allah, tinggal hari demi hari lagi. 26 hari lagi kita menjumpai Ramadan. Kita bersyukur dengan apa yang kita terima hari ini. Kita bersyukur untuk yang belum kita terima hari ini. Kita bersyukur untuk apa yang sudah kita lewati sebelumnya. Kita bersyukur untuk segala sesuatunya. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita terikat karena rasa syukur kita. Bahkan Allah bisa tambahkan kepada kita nikmat yang lain karena rasa syukur kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan syukur ini disampaikan oleh Allah kita ke bulan Ramadan demikian ya. Dan kemudian juga kita perlu rencana yang terukur. Tadi contohnya, kalau kita punya target Ramadan itu 5 kali khatam, kita harus atur bagaimana waktu kita menjalankannya. Setiap harinya harus berapa? Kalau setiap harinya itu harus 4 juz, berarti pengaturan 4 juz itu dalam satu hari itu bagaimana mengaturnya? Apakah di subuh kita 1 juz, di zuhur kita 1 juz, misalnya gitu ya. Di maghrib kita 1 juz, di isya 1 juz, atau bagaimana? Setiap orang punya caranya yang berbeda, punya kesibukan yang berbeda-beda. Maka sesuaikan dengan targetnya.
dengan keterbatasan kita, dengan peluang-peluang kita. Walaupun kita bisa melakukan target maksimal. Tapi kalau tidak terukur, tidak terencanakan dengan rinci gitu ya, maka dia hanya akan menjadi sebuah angan-angan. Tapi kalau terukur, bahkan dari sekarang pun sudah mulai bisa kita lakukan untuk melatih diri kita agar jadi bisa mendawamkan. Dan Ramadan akan bisa menjadi ringan, yang menjadi target-target kita yang kali ini terasa berat oleh kita. Begitu. Kemudian juga melazimkan puasa sunnah. Ya, karena ini bulan Sya'ban, bulan menjelang bulan Ramadan yang memang disunahkan kita memperbanyak puasa. Agar apa? Agar tubuh kita tidak kaget kalau mendadak puasa 1 bulan. Gitu. Kalau kita sudah terbiasa puasa sunnah, maka tubuh kita akan terbiasa menahan. Nah, jadi kemampuan menahan kita akan terlatih, kemampuan berpuasa kita akan terlatih, sehingga akan menjadi ringan di puasa pertama kita. Biasanya yang terjadi nih, gitu ya, di hari pertama puasa itu jalanan sepi banget, gitu ya. Apa namanya? Karena apa? Karena semua orang bangun kesiangan gitu karena hari pertama bangun pagi itu menjadi sesuatu yang berat karena tidak terbiasa. Tapi buat pihak-pihak yang terbiasa bangun sebelum subuh bahkan terbiasa bangun jam 2 itu akan menjadi sebuah perkara yang ringan. Tidak sulit gitu ya dan ya dilakukan gitu dengan senang gitu tidak menjadi beban gitu. Itu bedanya kalau sebuah perkara terasa ringan itu beratnya pun menjadi relatif dan beratnya pun tetap menyenangkan buat kita. Makanya perlu dilatih kita untuk melazimkan puasa sunnah. Kemudian menambah interaksi dengan Al-Quran. Tadi kan karena target kita syahrul Quran gitu ya. Jadi harus jadi sebuah persiapan ya menambah interaksi dengan Al-Quran. Kalau sebelumnya odos aja, maka nanti menambah dengan menghafal, menambah dengan mentadaburi, menambah dengan menulis misalnya gitu ya. Karena di beberapa, masih ingat mungkin ya Bu Nur ya, waktu Ramadan tahun lalu ada majelis taklim di Sawangan yang ketika itikafnya itu menggunakan Al-Quran tulis sebagai sarana untuk mengisi waktu itikafnya gitu. Artinya kalau memang kita bisa upayakan berbagai sarana untuk membuat ibadah kita bervariasi, kita akan senang gitu ibadah itu walaupun itikaf itu terus-menerus di satu tempat, di satu lokasi. Dengan berbagai alternatif kegiatan, maka itu akan terasa lebih bervariasi dan lebih menyenangkan buat kita lakukan. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak kita rencanakan, kalau interaksi itu tidak kita tambahkan, begitu ya. Berikutnya meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita. Jelas gitu ya. Karena dalam bulan Ramadan ada sholat-sholat yang sholat sunnah sekalipun itu dilakukan berjamaah. Misalnya seperti sholat tarawih gitu ya. Kalau di hari-hari yang lain kita sholat kok, sholat qiyamul lail, kita tahajud kok gitu. Tapi kan kebanyakan kita melakukannya sendirian. Gitu ya dan melakukannya juga ya semampunya kita biasanya ya kadang 2, kadang 4, kadang 6, kadang memang juga 11 dan sebagainya. Tetapi di tarawih gitu kita akan menemukan sebuah jamaah yang menjalankan sholat malam. Kita akan menemukan semangat, akan menemukan kebersamaan. Kita akan menemukan momentum mengajak suami, mengajak anak-anak untuk ke masjid sholat tarawih bersama-sama gitu. Maka ini kan sebuah ibadah tambahan yang sebenarnya memberatkan. Tetapi karena kita bersemangat, karena kita bersama-sama, maka itu akan terasa lebih ringan oleh kita. Jadi baik secara kuantitas maupun secara kualitas akhirnya akan terpengaruh ya kalau kita melakukannya bersama-sama dengan keluarga kita. Dan kemudian ya rajin bersedekah ya ini kan di antara yang dicontohkan Rasulullah ya pada bulan Ramadan itu kan Rasulullah seperti angin gitu ya kebaikannya itu bertiup kemana-mana gitu. Jadi mari kita contoh apa yang diperlihatkan Rasulullah, diteladankan oleh Rasulullah kepada kita ya karena apa meraih pelipat gandaan pahala yang Allah janjikan, memanfaatkan bulan yang penuh keberkahan gitu ya sehingga apa ketika kita membelanjakan sesuatu di bulan Ramadan nanti gitu maka akan Allah lipat gandakan pengembalian kepada kita dengan kelipat gandaan yang berbeda dari bulan biasanya. Ya kalau itu tidak kita mulai dari sekarang gitu, maka itu juga akan terasa sulit ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Dan berikutnya mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Akan kita dapati walaupun di bulan Ramadan banyak orang tidur ya di musola-musola ketika siang. Ada kita dapati kemudian banyak orang ngabuburit kalau sore gitu kan padahal itu waktu-waktu utama untuk kita berdoa gitu. Ada banyak hal yang sebetulnya itu menjadi kelaziman ya
kebanyakan orang yang berpuasa. Tetapi apakah betul itu menjadi sebuah hal yang menguntungkan untuk puasa kita atau bahkan merugikan untuk puasa kita? Mari kita kurangi hal-hal yang memang akan menjadi pengurang dari kualitas pahala dari puasa kita. Dan yang terakhir adalah perbanyak zikir tentunya ya, karena memang itu bulan Allah gitu ya, bulan di mana kita harus lebih banyak mengingat Allah dengan berbagai variasi ibadah yang dilakukan. Nah, persiapan ini semua gitu itu adanya di bulan Sya'ban, karena di bulan Ramadan udah tinggal praktek ya gitu. Nah, untuk itu kalau kita memang betul-betul ingin menjalankan semuanya, memang harus dirancang kegiatan terbaik kita di bulan Ramadan gitu ya. Dan yang menarik gitu, ini konsep rezeki ya. Konsep rezeki itu kan ada rezeki yang datang sendiri kepada kita. Ya seperti nafas kita ini, udaranya nggak pernah kita minta, nggak pernah kita usahakan. Allah datangkan sendiri, matahari Allah atur, hujan Allah atur. Itu kan tidak pernah kita minta gitu ya. Itu datang karena rahmat Allah kepada kita. Tapi ada juga rezeki yang harus kita cari, nafkah keluarga gitu ya, berbagai hal yang kita butuhkan yang memang yang akhirnya harus kita upayakan. Itu rezeki yang harus kita cari. Tapi ada juga rezeki yang dia datang karena kita memberi gitu. Nah, kalau kita hari ini merasa sulit, kalau hari ini kita merasa khawatir, kalau hari ini kita ingin Ramadan kita tenang, tercukupi, maka kita bisa mulai ibadah kita itu, kegiatan terbaik kita itu dengan apa? Dengan berbagi bekal Ramadan untuk duafa. Kenapa? Ini mau memancing gitu ya, ini memancing kebaikan Allah kepada kita. Berbuat baik kita kepada duafa yang membutuhkan ya, untuk supaya mereka bisa tenang beribadah di bulan Ramadan, akan memancing kebaikan dari Allah datang kepada kita yang mencukupkan perbekalan kita untuk selama Ramadan dan kemudian membuat kita ditolong oleh Allah untuk menjalani ibadah Ramadan gitu. Jadi rezeki itu bisa diundang gitu dengan kita menyiasatinya. Dan ini menjadi sebuah strategi gitu ya untuk membuat kita tercukupi di bulan Ramadan, bahkan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani ibadah-ibadah Ramadan. Kemudian juga dengan mengoptimalkan sholat tarawih. Sholat tarawih itu momentumnya hanya aja di bulan Ramadan. Masa iya kita jalaninya biasa-biasa aja? Masa iya tidak kita sertakan keluarga kita? Masa iya tidak coba kita libatkan lingkungan kita? Masa iya kita hanya melakukannya seperti rutinitas biasa gitu ya? Maka mari kita optimalkan sholat tarawih nanti. Seperti apa? Ya kita diskusikan gitu ya. Bahkan gitu ya, kalau saya kadang-kadang punya tradisi tuh di rumah itu, sholat tarawih itu keliling. Sekarang sholat di masjid ini yuk, nanti sholat di masjid ini yuk, nanti sholat di masjid ini yuk gitu ya. Dan itu menyenangkan sekali gitu, terutama kalau kita bertemu dengan masjid-masjid yang baca Qur'annya bagus gitu ya, baca Qur'annya lama gitu. Jadi Masya Allah gitu, nikmat banget rasanya gitu. Jadi kita merasakan sholat tarawih itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan, tidak lagi menyulitkan, tidak lagi memberatkan gitu ya, tapi menyenangkan. Nah, itu harus kita siasati ya, harus kita rancang kegiatannya. Kemudian juga meraih keberkahan waktu sahur. Kenapa sih kok tidak memanfaatkan waktu sahur tapi meraih keberkahan waktu sahur? Karena sebetulnya kegiatan di sahur itu amat sangat banyak, terutama ibu-ibu ya. Gitu di waktu sahur itu pasti masak gitu ya, belum bangunin anak-anak, bangunin suami gitu, menghidangkan gitu ya. Padahal di waktu sahur itu juga kita bisa harusnya sholat, bisa berdoa, bisa baca Quran gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita nih para ibu terjebak pada rutinitas masak gitu ya. Dan anak-anak suami itu tidur pulas sampai kita bangunkan mau sahur doang gitu. Kita jadi orang yang sendirian berjibaku gitu ya, berat sendirian, capek sendirian gitu. Lalu di mana keluarga kita gitu? Ini saatnya kita meraih keberkahan bersama. Ayo ajak kita berbagi tugas gitu. Siapa bertugas apa gitu ya. Sehingga waktu-waktu sahur itu menjadi waktu-waktu yang hidup, waktu-waktu yang menyenangkan, waktu-waktu yang bergairah gitu ya, karena semua orang terlibat, karena semua orang turut andil dalam menyiapkan sahur gitu ya. Tapi kalau kita menyepakati kita mah sahur biasa cuma kurma doang kok sama minum, nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya walaupun cuma kurma doang, biasanya kurmanya juga kita belah, kita masukin keju di dalamnya. Kan itu butuh waktu juga. Ngebelahin kurma, ngeluarin biji, masukin keju. Sehingga akhirnya kan ada cita rasa yang berbeda dari kurma yang kita makan gitu.
Jadi selalu menghidangkan hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menggugah selera gitu ya, yang membuat akhirnya walaupun sahur itu kadang-kadang kita masih malas makan, kalau hidangan yang diperlihatkan itu menyenangkan gitu ya, menggairahkan, pasti kita juga akan makan dengan jumlah yang lebih atau jumlah yang cukup lah ya gitu seperti itu. Nah, kemudian juga berusaha untuk sholat wajib berjamaah. Kita sama-sama tahu keberkahan bulan Ramadan, maka jangan sampai kita lewatkan sholat wajib berjamaah. Kenapa? Pada sholat wajib saja sudah ada 27 derajat yang Allah janjikan. Ya, dan kemudian apa? Sholat wajibnya di bulan Ramadan gitu akan ada pelipat gandaan pahala. Sholat wajibnya di masjid. Kenapa di masjid? Apalagi kalau di masjid kita niatkan saja dari rumah untuk ke masjid di bulan Ramadan, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kita menunggu azan, itu saja sudah bernilai itikaf. Bahkan seakan-akan kita sholat sepanjang kita menunggu azan gitu. Artinya banyak keutamaan yang didapati di masjid ya untuk bisa kita meningkatkan optimalisasi sholat kita ya baik berjamaah maupun kita sendirian gitu. Kemudian juga berzikir menunggu syuruk tiba. Nah, ada keutamaan di dalam syuruk ya, yaitu kita mendapatkan pahala senilai umroh dan haji. Buat yang belum umroh, buat yang belum haji, maka momen syuruk itu bisa membuat kita mendapatkan pahala apa yang didapati oleh mereka-mereka yang berumroh dan berhaji. Ayo kita biasakan sejak subuh itu tidak melakukan aktivitas yang lain, tapi menuntaskannya dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berdoa. Mudah-mudahan kita sampai syuruk, dan syuruk kita sholat 2 rakaat, sholat di awal duha. Maka insya Allah gitu ya kita akan mendapatkan apa yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Kalau mau umroh mah harus pakai uang gitu ya, ini mah pakai tahan aja lama duduk-duduk, tahan aja kita berhubungan dengan Allah, seperti masuk ke mihrabnya, membayangkan mendekati kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Allah janjikan tiba untuk kita. Kemudian juga memperbanyak sholat sunnah tentunya ya. Ini sudah kita sama-sama pahami. Kemudian sedekah pagi. Sedekah bisa kita kapan lakukan, tapi sedekah pagi memiliki keutamaan sendiri. Terutama karena kita semua bangun sahur. Nah, jadi pada bangun sahur itu biasakan kita nyebar kensleng gitu ya. Bukan di masjid doang, di rumah juga nyebar kensleng di waktu sahur. Membiasakan semua orang bersedekah pagi di waktu sahur. Mendapatkan berkahnya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat apa yang kita infakkan di waktu pagi itu ya. Kemudian juga waktu bersama dengan Al-Quran. Tadi sudah ya gitu. Jadi harus lebih banyak lagi dengan Al-Quran dengan berbagai macam kegiatannya. Bukan hanya tilawah saja, tapi juga tadaburnya, tahfiznya gitu ya. Apa namanya? Kemudian menulisnya bahkan begitu ya, menghafalnya gitu. Kemudian juga menghidupkan majelis ilmu. Karena bagaimanapun iman ini tuh suka berfluktuasi ya, dengan kita bertemu di majelis ilmu, dinasehati gitu. Tentunya ini akan mendongkrak kembali keimanan kita, memberikan semangat ya, membuat kita juga akhirnya jadi bergegas, berlomba karena punya perbandingan dengan teman-teman kita yang lain gitu. Jadi memang sebaiknya diagendakan gitu ya. Saya sendiri sudah punya jadwal tuh untuk kajian duha di Pesona Kayangan di antaranya ya, untuk di bulan Ramadan. Kemudian berbagi minuman, makanan berbuka. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan pahala puasa, berbuka puasa, itu bisa juga ditambahkan dengan memberikan berbuka puasa kepada orang lain. Jangan sia-siakan momen mendapatkan pahala dari orang yang berbuka di bulan Ramadan. Jadi berbagilah untuk berbuka walaupun dengan air, berbagilah untuk berbuka walaupun hanya dengan sebiji kurma gitu kan. Nah, dari situ kita akan mendapatkan pahala-pahala tambahan untuk penguatan diri kita, untuk penambahan timbangan kita. Kemudian juga adakan iftar jama'i baik dengan keluarga gitu ya maupun dengan teman. Untuk apa? Untuk tadi mencari keberkahan di waktu menjelang maghrib, berdoa bersama, makan bersama, Masya Allah gitu kan, indah sekali ya. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan iktikaf. Kenapa? Karena itikaf yang istimewa itu adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya gitu ya. Harus kita agendakan, harus kita rencanakan. Kira-kira bahkan kalau bisa beritikaf bersama keluarga. Itu sangat menyenangkan sekali ya. Gitu, sehingga bisa bahkan saya mengajak mertua gitu ya untuk itikaf. Alhamdulillah. Dan itu terasakan sekali nikmatnya oleh mertua saya sampai ketagihan. Nanti mau lagi dong Ramadan nanti gitu ya, pengen ikut itikaf lagi. Nah, seperti itu. Berikutnya.
Nah, ini yang terakhir ya, bagaimana kita menciptakan rumah menjadi surga kita yang dihiasi dengan semangat Ramadan, gembira menyambut bulan mulia, bercahayakan Al-Quran, terasa sakinah karena keimanan para penghuninya, dirahmati dengan cinta Allah dan keluarga, hangat oleh ibadah bersama, semangat saling berlomba dalam kebaikan, bersahaja dalam kesederhanakan makan dan minum, tersucikan dengan menahan diri dan kemaksiatan. Jadi, rumah surga itu bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang serba ada, bukan rumah yang bertingkat-tingkat gitu kan. Rumahku surgaku itu adalah rumah yang dihiasi dengan semangat Ramadan. Semangatnya sudah berpendar-pendar di setiap jiwa para penghuninya. Dan kemudian kegembiraannya sudah tersebar sedemikian rupa gitu ya. Dan selalu menjadi perkataan, ucapan, atau bahan-bahan diskusi di rumah itu. Karena kegembiraan menyambut bulan mulia. Kemudian bercahayakan Al-Quran, karena seringnya dibaca Al-Quran, seringnya ditadaburi Al-Quran, seringnya menjadi bahan diskusi dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian terasa sakinah karena keimanan para penghuninya. Insya Allah kalau semua di dalam rumah kita itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka rasa aman, rasa nyaman akan tercipta dengan sendirinya di rumah kita. Sakinah itu akan Allah hadirkan. Kenapa? Karena kita sudah menghadirkan Allah dalam hati kita. Seperti itu ya. Dan mudah-mudahan itu juga akan dirahmati oleh Allah dengan hadirnya cinta Allah kepada kita, cinta kita untuk keluarga kita, cinta kepada suami, cinta kepada anak, begitu kan? Karena hati kita gembur, karena Allah hadir di dalam hati kita memberikan cahayanya, sehingga kita punya energi untuk berbagi untuk orang lain. Dan hangat dengan ibadah bersama. Ya, bagaimanapun ibadah bersama-sama itu sangat menyenangkan ya, menjadi sarana untuk kita terikat sebagai sebuah keluarga dan terikat kepada Allah sebagai Sang Pencipta ya. Nah, dan kemudian saling berlomba dalam kebaikan ya. Itu juga menjadi sebuah semangat untuk kita semuanya dan tidak perlu harus emosional gitu. Justru harus merasa termotivasi gitu dengan berlomba-lombanya kita dengan saudara-saudara kita atau dengan suami kita gitu ya di dalam bulan Ramadan. Tapi tetaplah bersahaja dalam kesederhanakan makan dan minum. Karena bulan Ramadan bukan bulan makan minum. Bulan makan minum itu nanti itu di hari Lebaran, itu baru hari makan minum sampai haram puasa. Udah jelas itu. Tapi kalau Ramadan bulannya menahan justru. Jadi jangan kemudian ketika waktu berbuka tiba justru kita kayak orang balas dendam. Udah dikumpulin dari siang gitu kan makanannya ini yang tadinya nggak ada di bulan-bulan biasa di bulan Ramadan ada. Artinya kita berlebihan gitu. Kalau kita mensikapi Ramadan dengan cara seperti itu, mari kita sederhanakan, mari kita bersahaja, ya agar kita bisa merasakan kenikmatan lapar itu kayak gini, haus itu kayak gini, lemes itu kayak gini, gitu kan? Dan kita merasakan akhirnya Allah hadir sebagai penguatnya, hadir sebagai pemberi kekuatan kepada kita, gitu ya. Kemudian tersucikan dengan menahan diri dari kemaksiatan. Demikian yang terakhir ada satu slide lagi kayaknya ya. Nah ini quote Ramadan ya. Fajar Ramadan insya Allah akan menghampiri dunia seperti selembar sutra yang menghapus noda. Mari sucikan hati dan bersihkan jiwa. Raih kemuliaannya dan kembali fitrah. Kata Umi Hani. Al-haqqu mirobik falatakunam tarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair untuk Ustazah Hani. Ini daging semua, sampai saya mau cut ini nggak mampu untuk potong ini Ustazah, Masya Allah. Tapi luar biasa banget, sungguh merugi teman-teman yang belum bisa bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah dapat menjadi penguat kita, dapat menjadi modal kita untuk menyambut bulan Ramadan nanti. Amin. Alhamdulillah. Mohon izin Ustazah, barangkali ada dari peserta yang akan menyampaikan pertanyaannya. Mohon diberikan waktu ya. Silakan. Baik, untuk peserta yang sudah bergabung, kami berikan kesempatan untuk satu pertanyaan pertama yang sudah presiden ini. Maaf, itu suara apa ya? Maaf, suara apa ya? Sudah nggak ada suara lagi?
Suara dari saya kah? Ya, Masih sudah ada? hilang, Bu Sudah, Yuti. sudah aman. Ya, Sudah Ya, aman, sudah Bu. hilang. baik. Untuk yang pertama kepada Bunda Aulia, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya jazakillah Ustazah untuk pengingatnya tadi. Subhanallah ya, materinya jadi mengingatkan kembali tentang Ramadan gitu. Yang tidak terasa akan kurang lebih sebulan lagi ya akan kita hadapi, kita akan menjalaninya. Berhubungan dengan tadi materi yang Ustazah sampaikan terkait dengan merancang kegiatan terbaik gitu dia Ustazah. Dengan misalnya tadi ada yang dikatakan bahwa meraih keberkahan di waktu sahur kayak gitu. Tadi Ustazah katakan jangan sampai kita sendiri yang merasakan gitu sibuk gitu tahajud. Tapi kenyataannya Ustazah nih dari tahun ke tahun gitu saya mengalami kesulitan selalu merancang terus selalu mau komunikasikan sama anak-anak gitu, terutama yang remaja, terus sama suami juga gitu. Tapi ternyata pas realnya itu pas dibangunin tuh Masya Allah butuh kesabaran yang tinggi. Tahajud bareng gitu. Toh minimal seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali lah gitu tahajud bareng. Tapi pas ketika realnya itu ya saya lagi sendiri gitu maksudnya. Jadi mengkomunikasikannya itu agak susah terutama yang remaja gitu. Nah, Ustazah ada punya pengalaman nggak gimana apa yang cara mengkondisikannya gitu. Jadi sesuai antara planning persiapan kita sebelum Ramadan gitu dikomunikasikan oke, iya gitu. Tapi pas ketika realnya pada saat itu kayaknya berat banget gitu. Nah, Iya, akhirnya kita ngerasa ya udah deh gitu kan. Susah banget gitu pasti apa gimana mengkomunikasikannya itu bagaimana. Terutama kepada remaja perempuan gitu. Itu iya, Bunda. Terima kasih sebelumnya. iya, Assalamualaikum warahmatullahi sami-sami wabarakatuh. Bu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang perlu kita sadari ya, yang perlu kita sadari, yang akan kita eh, komunikasikan itu adalah perkara-perkara bukan perkara yang wajib, ya kan? Itu kan perkara-perkara sunnah ya. Nah, jangan-jangan begini, kenapa itu tidak terasakan sebagai sebuah hal yang mudah bagi mereka? Karena boleh jadi pemahaman terhadap masalah sunnahnya sendiri masih belum duduk. Misalnya begini, definisi di kebanyakan masyarakat tentang sunnah itu apa? Perkara yang kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, kan gitu ya? Begitu nggak pemahaman kebanyakan tentang sunnah, ya kan? Padahal kalau kita coba pahami lebih jauh gitu ya tentang sunnah itu kalau kita kerjakan berpahala. Kalau kita tidak kerjakan, kita kehilangan kesempatan bukan hanya sekadar pahala, tapi kita kehilangan kesempatan untuk diampuni dosa. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika engkau mencintai Allah gitu, maka kata Rasulullah ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu. Lihat gitu ya. Mengikuti sunnah Rasulullah itu ternyata berdampak pada hadirnya cinta Allah kepada kita dan bergugurnya dosa-dosa kita. Lihat, betapa ruginya kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita mengabaikan sunnah Rasulullah atau menganggap remeh sunnah Rasulullah. Karena itu menunjukkan tingkat kebutuhan kita akan cinta Allah itu rendah. Tingkat kebutuhan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah itu rendah. Jadi persoalannya bukan sekadar mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, tetapi sejauh mana kesadaran itu sudah terbangun, konsep itu sudah duduk di kepala kita dan di kepala anak-anak kita. Nah, kita harus membangun fondasi itu untuk sampai seorang anak yang akil balik, itu terbangun dengan sendirinya. Kalau mereka punya kecintaan yang besar dalam hatinya, gak usah dibangunin. Contoh misalnya, kita mau wisata nih, gitu ya, mau ke Bali nih, gitu ya.
Eh, kita harus bangun jam 2. Kira-kira bisa nggak ya? Karena kita pesawatnya pagi. Kita mau ke Bali. Kira-kira Bu, anak-anak perlu dibangunin nggak tuh Bu? Nggak perlu. Mereka bangun lebih sendiri ya. Nggak usah dibangunin. Mereka yang bangunin kita. Jam 1 pagi udah dibangunin kita sama anak kita. Mimi, ayo Mimi bangun kita. Gitu. Coba lihat, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam benak mereka Bali adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang luar biasa, tempat yang membuat mereka pengen datang gitu. Paham ya? Gitu. Nah, jadi itulah yang harus kita tanamkan dulu kepada hati anak-anak gitu. Bukan sekedar rutinitas sholatnya, bukan. Tapi energi buat mereka bisa sholat itu sudah sampai mana kita menanamkan itu pada anak. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Itu kan modal awalnya. Kalau sunnah mah itu ekspresi cinta. Sholat-sholat itu ekspresi cinta gitu. Tapi cintanya sendiri kita sudah tanamkan sampai sebesar apa gitu. Apakah mereka jadi menangis ketika tidak saum? Apakah mereka jadi menyesal ketika tidak sholat sunnah gitu? Kalau belum sampai di situ ya memang belum gitu. Jadi jangan berharap banyak kalau memang kita sendiri belum pernah berdialog secara hati ke hati tentang sejauh mana rasa cinta yang kita miliki untuk Allah dan Rasulnya. Ini modal untuk kita bergerak. Ini modal untuk anak-anak kita bangkit. Bukan sekedar omongan kita, tapi hati mereka terpaut tidak kepada Allah. Hati mereka ingin tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu sebelum rutinitas-rutinitas tadi. Kadang-kadang kita targetnya sholatnya. Bukan, sholat itu bukan jadi target. Yang jadi target itu cinta Allahnya. Kalau udah cinta mah nggak usah disuruh, mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Masalahnya cintanya ini tidak kita bahas. Cintanya ini tidak kita fundamentalnya gitu, tidak kita kokohkan dalam hati anak kita gitu. Nah, mungkin itu ya. Kalau saya sih melihatnya PR besar kita dalam penanaman akidah ya, dalam pengenalan Allah gitu ya. Bagaimana anak-anak itu merasa takut kepada Allah, merasa butuh kepada Allah gitu ya. Itu sejauh mana sudah kita coba kondisikan di rumah kita gitu. Karena itulah yang akan membuat anak-anak akan ringan bangun tanpa diperintahkan, akan bahkan membangunkan kita tanpa disuruh gitu. Seperti tadi Bali itu gitu. Kenapa? Karena udah cinta, udah tahu apa yang dituju. Mereka bergerak dengan sendirinya. Jangankan begitu tidurnya aja mimpi udah berangkat ke Bali gitu kan gitu. Nah, gimana caranya membuat bahkan mimpi-mimpi mereka juga diisi dengan semangat-semangat beribadah kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau itu belum jadi mimpi mereka, itu belum menggetarkan hati mereka, jangan harap deh ya gitu. Jangan harap deh anak-anak itu mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Saya itu pernah didatangi ya oleh anak-anak Ashifa gitu, teman-teman anak saya untuk apa namanya home visit. Nah, jadi mereka dari Ashifa itu ada program dalam kurun waktu 6 bulan sekali itu home visit. Dan salah satu yang dipilih itu adalah rumah saya. Jadi satu ruangan 10 orang ya gitu. Itu pada berkunjung dan berkunjung tuh bukan cuma mereka doang, orang tuanya pada ikutan gitu ke rumah saya gitu ya. Mereka tuh tidur di rumah saya gitu ya. Pada saya pokoknya saya ingin menjamu mereka lah ya gitu ya, nyiapin makan segala macam sama orang tuanya kita diskusi banyak, anak-anaknya juga pada malamnya tuh pada nonton bareng gitu ya di rumah saya. Pokoknya saya gembirakan mereka. Dan ketika waktu waktu itu ya, waktu sahur itu ya, waktu tahajud itu, saya penasaran gitu ya. Saya penasaran ada nggak yang bangun di antara mereka? Saya sih nggak bangunin. Ada nggak yang bangun di antara mereka? Saya ke atas kan mereka kamarnya di atas. Saya udah bangun tuh saya ke atas. Saya masih melihat ada di antara mereka yang terbangun. Padahal nonton sampai malam tuh ya. Ada di antara mereka yang terbangun sendiri tanpa dibangunkan. Ada yang di antara mereka di tengah teman-temannya tidur baca Quran gitu. Jadi itu tuh apa ya sesuatu yang akan jadi kebutuhan. Ya kalau sudah ada kesadaran, kalau sudah ada tumbuh rasa cinta gitu. Jadi jangan jangan dikhawatirkan apa hal-hal itu
tidak terjadi. Khawatirkanlah ketika rasa cinta itu tidak tumbuh gitu ya. Khawatirkanlah ketika ikatan dengan Allah itu tidak ada. Itu yang harus lebih kita khawatirkan daripada sholat-sholatnya gitu, yang sunnah itu gitu ya. Walaupun sunnah itu penting tadi, tapi dasar dari pekerjaan sunnah itu adalah cinta kepada Allah gitu, bukan sholat sunnahnya itu sendiri. Maka itu yang harus jadi perhatian utama kita dulu sebelum menyuruh anak-anak untuk melakukan ini dan itu yang sifatnya sunnah. Mungkin demikian ya, Bu Aulia ya. Baik, Masya Allah. Terima Jazakallah kasih. khair, Ustazah. Jazakillah. Wa jazakillahu khair. Mohon izin karena sudah malam kami batasi pertanyaan hanya 2 saja ya. Satu lagi Tadi pertanyaan. Bu siapa tuh ada? Iya, Bu Diah Ida Bu Farida. Diah, iya Bu Diah, Baik, betul. silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini tadi kan katanya tuh kasusnya sebenarnya gini sama gitu, hampir sama. Anak saya itu kan pesantren. Kalau pulang itu pas memang liburnya nanti Ramadan gitu. Nah itu megang HP gitu kan, kalau di pesantren tuh nggak megang HP. Terus Ayun sayang gitu kan, sayang gitu. Ih Bunda, kan kalau aku kan di pesantren nggak megang HP, terus sekarang nggak pegang HP lagi gitu. Terus ini kan nggak udah ya mumpung kalau di rumah. Terus aku kan juga baca Quran, baca Quran cepet-cepet gitu. Nah ini kasusnya gitu. Terus tadi kan katanya menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, yang membangunkan kesadaran kepada mereka. Nah itu caranya bagaimana gitu, membangun kesadaran sama menanamkan rasa cinta kepada Allah itu caranya bagaimana? Saya belum ketemu. Itu kayaknya satu materi sendiri tuh ya harusnya. Tapi nggak apa-apa, saya cerita sedikit aja ya. Pertama ya, kita harus ajak anak-anak itu setback ke belakang. Ya, setback ke belakang. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 172, ini bunyi apa lagi ya? Surat Al-A'raf ya ayat 172. Di dalam ayat itu dikatakan alastu birobikum qalu bala syahidna gitu ya. Saat itu di alam ruh semua manusia ya yang masih dalam keadaan ruh itu bersaksi kepada Allah dan Allah menyeru kepada manusia, apakah aku ini Rob kalian gitu. Maka semua manusia saat itu serempak mengatakan bala syahidna, benar kami bersaksi. Anak-anak sudah sadar belum masalah ini? Ini kan masalah mendasar ya, bahwa setiap manusia itu punya perjanjian dengan Allah. Tahu nggak anak-anak soal perjanjian ini dengan Allah gitu? Kadang-kadang ini tidak kita tidak kita gali ya dari anak kita. Sejauh mana dia mengetahui ikatannya dengan Allah, komitmennya dengan Allah, sumpahnya kepada Allah gitu. Ini kan materi mendasar ya, materi syahadat pertama gitu ya. Nah kita sebelum berharap segala sesuatunya, yang paling mendasar dulu dari anak kita tentang konsepsi syahadah, bahwa mereka itu pernah berjanji kepada Allah, diingatkan lagi oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu terletak di dalam Al-Quran yang mereka baca. Mereka baca, tapi mereka sadar enggak? Gitu ya. Mereka baca, mereka tahu, tapi sadar enggak? Gitu. Boleh jadi kesadaran itulah yang menjadi peluang buat kita untuk menanamkannya kepada anak kita. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Ya, ikatan yang terjalin antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian setelah itu ajak lagi anak-anak kita membicarakan tentang surat An-Nahl ayat 78. Surat ke-16 ayat 78. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa jalalakumus sam'a wal absara wa idah la'alakum tashkurun. Kamu dilahirkan dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apapun. Lalu kemudian apa? Allah berikan telinga untuk mendengar. Allah berikan mata untuk melihat. Allah berikan hati untuk memahami.
agar kamu bersyukur. Gitu. Jadi ternyata kewajiban bersyukur itu sudah melekat pada kita sejak kita dilahirkan dari perut ibu kita. Kira-kira kamu sudah bersyukur tidak kepada Allah? Gitu. Ini sederhana loh ya. Konsep yang sederhana sekali berasal dari 2 ayat Al-Quran saja. Apakah ini sudah dikenali oleh anak, diketahui oleh anak, tertanam pada diri anak, menyadarkan anak, dan membangun kemudian satu persepsi gitu ya tentang dirinya dan tentang Tuhannya pada diri anak. Ini contoh. Pembahasannya akan sangat banyak nih ya sebenarnya. Tapi ini contoh saja bahwa poin-poin penting gitu yang harus kita mulai untuk bisa membicarakan hubungan dengan Allah, anak kita dengan Allah, itu harus tahu dari mana gitu. Kalau kita tidak tahu dari mana, ya bagaimana anak kita bisa kenal, bagaimana kita bisa dekat, bagaimana anak kita bisa sadar, bahkan bagaimana anak kita bisa cinta gitu. Kalau poin yang paling mendasar dari hubungan antara anak dengan Allah saja tidak kita ketahui gitu. Jadi ini memang harus menjadi tema yang harus kita ulang kembali kalau kita sudah pernah tahu, dan kalau belum tahu kita harus pelajari agar kita bisa memberikannya kepada anak kita dan menjadikannya sebagai pintu untuk membuat perkenalan dengan Allah itu lebih gitu ya, antara kita dengan anak kita dan kita dengan Allah. Hubungan segitiga yang terjalin antara kita dengan Allah, kita dengan anak kita. Dan kalau kita semakin baik hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan anak kita. Begitu. Maka memang kita harus mintakan kepada Allah cara dan pengetahuannya. Itu kalau kita nggak tahu gitu. Jadi jangan bersandar pada selalu bertanya kepada manusia gitu, tapi bertanyalah langsung kepada Allah dan mintalah dari Allah jawabannya gitu. Gimana caranya? Loh, bukankah ada Al-Quran? Nanti Allah akan menunjukkannya gitu. Karena ikatan kita dengan Allah satu-satunya yang menjadi penghubung yang bisa langsung terasakan pengaruhnya kepada kita adalah Al-Quran. Kalau selama ini Al-Quran tidak menjadi rujukan utama buat kita untuk memulai segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatu, maka memang kita sendiri hubungannya dengan Allah masih dipertanyakan. Ya jangan berharap anak kita punya kekuatan hubungan dengan Allah, kesadaran pada Allah kalau kita sendiri memang belum. Kan keteladanan itu akan berdampak begitu ya. Kalau kita tidak memberikan keteladanan yang baik, ya anak-anak kita juga tidak mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau kita meneladangkan hal itu, insya Allah anak-anak kita akan bisa dengan cepat meniru apa yang kita lakukan. Ya kembali kepada cermin yang harus kita jadikan alat untuk melihat sebenarnya siapa kita gitu ya. Kenapa anak kita begini tuh bukan anak kita, tapi bagaimana kita sebagai orang tuanya. Apakah kita sendiri sudah menuntaskan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengenalkan Allah kepada anak-anak kita? Itu mungkin ya gitu. Ya, mungkin ini sesi sendiri nanti tentang marifatullah berarti mendasar ya, gitu. Ya, baik. Begitu Alhamdulillah. mungkin ya, Bu Yuti. Siap Ustazah. Masya Allah. Ustazah. Ini makin menguatkan kita untuk belajar dan belajar terus. Untuk yang masih penasaran, bisa hubungi Bunda Hani kayaknya ya. Beliau kan ada Madrasah Ummahat di Kota Depok ini. Insya Allah bisa menggali banyak ilmu lagi. Bukan hanya sebatas seperti malam hari ini. Malam hari ini kan terbatas kisaran sekian menit atau ya paling lama lebih dari 1 jam lah gitu, nggak sampai cukup panjang. Tapi kalau ingin menggali ilmu yang lebih luas lagi, bisa bergabung dengan lembaga atau sekolah yang Bunda Hani bina selama ini. Baik, untuk 2 penanya tadi, Bunda Aulia dan Bunda Dia, mohon bisa menghubungi panitia yang nanti kami sudah tuliskan nomornya di chat room ini. Silakan hubungi panitia, ada door prize menarik untuk ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan kepada Bunda Hani. Kemudian untuk para peserta yang malam hari ini belum sempat mengisi absensi, mohon diluangkan waktunya untuk mengisi absensi kehadiran yang sudah kami share juga di room chat supaya melengkapi data-data yang kami butuhkan. Demikian, Masya Allah untuk malam hari ini target kami pukul 21.30 Ustazah. Tapi sampai menjelang pukul 22 ini rasanya nggak ada ngantuknya kami menikmati tausiah dari Ustazah, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk malam hari ini luar biasa banyak, padat, dan daging semua materi yang disampaikan oleh Ustazah Hani. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam menyambut bulan suci Ramadan
yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Masih ada kesempatan berpantun satu lagi ya sebelum ditutup. Jalan bersama ke pasar Jumat. Jangan lupa membeli pita. Puasa Cakep. Ramadan semakin dekat. Mari kita sambut dengan sukacita. Jadi tadi ada kalimat kalimat yang tadi Bunda Hani sampaikan ya. Ramadan Karim, Allahu Akram. Jadi kalimat-kalimat seperti ini bisa kita tularkan kepada anak-anak di lingkungan kita, anak-anak kita, tetangga kita, supaya mereka semuanya dan termasuk kita juga bisa menyambut Ramadan ini dengan gembira, dengan sukacita tentunya. Baik, alhamdulillah alamin untuk malam hari ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Ustazah, sekali lagi jazakillahu khair untuk materinya pada malam hari ini, dan semoga di bulan-bulan berikutnya kami dari tim Humas Salimah Kota Depok tetap bisa menghadirkan berbagai kegiatan, berbagai materi yang bisa kami sharingkan dengan masyarakat luas. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Hani Hendayani, kepada Bunda Nur Komariah yang Masya Allah dari awal sampai akhir membersamai kami semuanya, kemudian kepada tim yang ada di balik saya ini semuanya ada Bunda Rina, Bunda Putri, dan yang lain semuanya. Mohon izin kalau tidak disebutkan satu persatu, juga sahabat Sabjila semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita sama-sama akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin buat semuanya.